Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Baik teman-teman, perkenalkan saya. Di sini kami akan membahas mengenai suatu masalah yang sering terjadi di lingkungan pertanian, yaitu mengenai masalah hubungan patron klien. Oke teman-teman, di sini kita sudah memberikan beberapa poin-poin yang akan kita bahas. Nah, kami akan mengutip sebuah permasalahan, yaitu di daerah Bengkalis yang sudah diketik di jurnal kakak kita, yaitu dengan judul hubungan patron klien petani karet yang bersama Tauke di Kecamatan Banten, Kabupaten Bengkalis. Nah, di sini ditulis oleh abang dan kakak kita, yaitu ada Bang Supri Aditya dari Universitas Riau. Nah, jurnal ini, kating kita. Jurnal ini termasuk jurnal agribisnis yang diterbitkan di tahun 2022. Ini masih hangat banget teman-teman. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk mereview jurnal-jurnalnya, sebaiknya kita tahu apa itu patron dan apa itu klien. Nah, patron klien ini adalah suatu hubungan yang memiliki hubungan antara orang-orang yang memiliki kuasa dengan mereka yang tidak memiliki kuasa. Hubungan ini sangat-sangat erat, namun timpang ataupun tidak seimbang. Ibaratkan seperti hubungan seorang bos dengan bawahannya. Oke, berarti kita udah tahu nih apa itu patron klien. Sekarang kita harus tahu juga dong apa latar belakang dari jurnal yang akan kita kutip atau akan kita kupas. Oke, yang dari saya baca nih. Jadi latar belakangnya yaitu di sebuah kecamatan Banten, Bengkalis, yang mengenai petani karet dan tauke. Yang dimana daerah Bengkalis ini merupakan daerah di Riau yang termasuk terbesar dalam pengelolaan atau penghasil karet, teman-teman. Oke, Kak Grace. Nah, tetapi permasalahannya di sini yaitu bagaimana petani mengelola manajemen hasil dari pertanian karetnya tersebut. Karena banyak warga Bengkalis itu didistribusi bagian karet. Namun mereka masih bingung nih bagaimana cara mendistribusikannya dengan baik agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Karena rata-rata dari masyarakat Bengkalis, Kak Grace, mereka itu bergantung oleh pengepul atau tengkulak. Jadi mungkin kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan petani, yaitu mulai dari transportasi, biaya distribusinya, dan juga serta akses langsung ke pasarnya, Kak Grace. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Jadi kita akan kupas bersama teman diskusi saya, yaitu Grace. Nah, dalam penelitian ini, hubungan antara petani dan tauke itu dijelaskan menggunakan konsep patron klien, seperti konsep yang di awal yang sudah kami jelaskan tadi. Dalam konsep ini, pihak patron adalah pihak yang memiliki kekuasaan, sedangkan klien adalah memiliki posisi yang rendah seperti para petani. Nah, di sini patronnya adalah mereka para tauke dan klien adalah mereka petani, para petaninya. Oke Kak Grace, berarti patron itu yang memiliki kekuasaan ya? Ya, mereka itu patron itu yang memiliki kekuasaan, bukan harga, pokoknya mereka punya kekuasaan lah dalam ekonomi. Oke. Jadi teman-teman yang saya baca, rata-rata patron klien ini tuh lebih disegani karena mereka memiliki kekuasaan tersebut. Oke. Sekarang kita udah tahu nih klien nih. Sekarang kita udah tahu kan siapa klien, siapa patron. Berarti patron tadi tauke ya Kak Grace? Ya. Dan juga kliennya itu buruh taninya. Oke, kalau begitu gimana kita lanjut ke metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal kakak kita Supri Aditya ini? Oke, kalau metode penelitiannya tadi setelah kami baca, penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banten dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang secara sengaja disesuaikan dengan kriteria tertentu. Nah, di situ mereka mengambil jumlah responden yaitu sebanyak 78 orang
Dan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara petani dengan tauke-nya. Selain itu, penelitian ini juga memiliki karakteristik petani dan tauke seperti umurnya, umur petani, pendidikan petani, atau kayak pengalaman petani, pengalaman orang tauke dan lain-lainnya. Pokoknya mereka itu penelitiannya punya karakteristik tertentu, yaitu mulai dari umur, pendidikan, pengalaman, usaha, teman keluarga, luas lahan, dan lain-lain. Oke Kak Grace, tadi ada dibahas juga mengenai umur. Nah, sama juga pendidikan. Berarti rata-rata pendidikan atau umumnya pendidikan dari petani Di usia 41 sampai 49 tahun. Dengan tingkat pendidikan umumnya masih rata-rata tamatan SMP, sekolah menengah pertama gitu. Oh berarti karena rata-rata petani yang ada di Bengkalis itu masih pendidikan di rata-rata SMP dan SMA, kemungkinan kecil itulah permasalahannya teman-teman, kurang pengetahuan untuk pendistribusian ya Kak. Ya, mereka kurang pengetahuan untuk distribusi, kurang untuk kayak pengelolaannya, jaringannya masih kurang. Dan umurnya juga kayak udah tua, jadi kayak itu juga sih masalahnya satu sekarang Indonesia, kayak regenerasi petaninya kurang karena ya kayak kita tahu kan minat petani, minat kayak anak muda menjadi petani itu kayak udah berkurang. Padahal pertanian itu berkelanjutan banget ya Kak. Ya, padahal kalau kita pikir-pikir ya, pertanian itu mempunyai peluang yang bagus dan peluang yang menarik untuk masa depan. Kayak siapa sih yang bakal menjaga kestabilan pangan kalau nggak kita sebagai anak-anak muda gitu. Betul sekali, ini sangat menarik teman-teman. Oke, kita lanjut ke hubungan patron kalian. Nah, itu ciri-ciri hubungannya gimana sih Kak? Kalau untuk ciri-cirinya itu yang pertama adalah hubungan resiprositas, yaitu hubungan mereka saling menguntungkan, yaitu petani mendapatkan kemudahan dalam menjual hasil karet kepada tauke, sedangkan tauke mendapatkan keuntungan dengan menjual kembali karet tersebut ke pabrik. Jadi kayak petani ini mudah lah menjual hasil taninya, kayak orang itu tinggal kasihkan ke tauke, dan tauke ini juga untung, mereka dapat karet yang harus mereka setor ke pabrik gitu. Oh, kalau ini kita lihat dari segi dari tokenya atau tengkulaknya ke pabrik, apakah ada keuntungan seperti bonus mungkin kalau mencapai target? Kalau topi ke pabrik itu pasti mereka itu pasti punya keuntungan, tapi mereka juga punya target. Oleh karena itulah mereka itu menjalin hubungan yang erat dengan mereka petani-petani. Oke. Berarti itulah dibutuhkan seseorang atau patron yang memiliki kekuasaan agar bisa mengikat dengan petani-petani banyak ya Kak? Ya, mereka itu kayak buat suatu hubungan emosional juga, kayak gimana biar si petani ini nggak menjual karetnya ke toko lain gitu. Oh berarti dengan sikap yang membuat bergantung. Iya, hubungan emosional membuat kayak aku harus setia nih sama toko yang satu ini, dia udah baik sama aku. Dia kayak membuat ada rasa setia dan rasa kayak agak enak di petani kalau mereka harus menjual karetnya ke toko lain gitu kan. Iya, betul sih Kak, karena kan ini di pedesaan itu yang dimana dia itu sikapnya lebih tinggi ya, lebih tinggi sosialnya. Ya, keluarganya masyarakat. Iya, solidaritas lingkungan gitu kasihnya. Iya, berarti kita udah tahu nih ciri-ciri hubungannya yang mana membuat kita bergantung atau ketergantungan teman-teman. Kalau dilihat dari hubungannya, berarti ada dong sisi positif dan sisi negatifnya. Oh ya, ada. Iya, oke. Mungkin kita boleh bahas Kak. Boleh dong. Tadi kan itu sisi positifnya. Nah, dari sisi positif itu juga menimbulkan satu sisi negatif, kayak karena petani ini harus menjual hasil ladangnya kepada mereka tauke atau kepada patron. Inilah yang membuat kayak patron ini kadang mau kayak menjaga harga petani, harga ini namanya harga jual ya, harga belinya mereka. Mereka itu kayak menjadikan ketimpangan sumber daya ekonomi, kayak tauke memiliki modal yang besar, akses
akses transportasi dan jaringan pemasaran. Sementara petani ini tidak punya itu semua, karena mereka itu hanya kayak sumber dayanya tuh terbatas. Jadi kayak nanti misalkan nih si petani tuh butuh modal, si toke kasih modal, tapi dengan catatan si petani ini harus jual hasilnya nanti ke si toke. Itu kan salah satu masalahnya Kak. Jadi kayak apa namanya, petani ini kayak harus jual hasilnya ke si toke, dan si toke ini karena petaninya udah merasa terikat, jadi tokenya kayak mempermainkan lah harga gitu. ya, mempermainkan harga. Tapi bukan mempermainkan harga, cuma kayak mungkin mengikuti apa ya dari pabrik. Ya mengikuti pabrik, cuman kan mereka ngambil juga kan. Iya betul. Oke. Oke, dari pembahasan kita ini berarti kita udah tahu dong ada faktor ekonomi, ada juga faktor sisi negatifnya dan sisi positifnya. Oke, mungkin kita juga bahas ciri-ciri yang umumnya nih mengenai loyalitas seorang petani. Tadi juga udah ada ya kan? Loyalitasnya yang dimana dia kayak setia dengan si tauke tersebut. Loyalitas memberikan hasil panennya kepada tauke tersebut. Oke, hubungan dari patron kalian ini, petani karet dan juga si tauke di Kabupaten Banten, di Kecamatan Banten, Kabupaten Bengkalis, itu tuh memiliki manfaat juga teman-teman. Keduanya saling bertimbal balik. Ya. Oke. Tapi ya itu ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi negatifnya yang merugikan petani. Walaupun ada manfaatnya atau saling bermanfaat satu sama lain, atau bisa kita bilang timbal balik, tetapi ada terlihat juga adanya ketimpangan. Ya, Seperti yang tadi jelaskan di awal, kalau hubungan patron klien ini, hubungan mereka itu erat, tapi punya ketimpangan. Kayak orang itu punya hubungan yang hubungannya tidak formal, tapi juga kadang memberatkan satu sisi. Memberatkan satu sisi. Jadi ketimpangan itu sangat terlihat dari keuntungannya. Ya, tapi yang masalah umumnya tuh di ketimpangannya itu ini apa namanya, masalah dilihat dari sisi ekonominya. Iya. Nah, ya harga jual inilah salah satunya. Oke, baik, terima kasih penjelasannya Kak Grace. Nah, kami berdua sudah menjelaskan dan mengupas tentang jurnal kakak kita Sukri Aditya. Mungkin itu saja dari kita. Nah, semoga podcast kita hari ini bisa menambah wawasan teman-teman yang sedang menonton. Selain itu, kami mungkin akan menjelaskan mengenai jargon kami tadi. Jadi, jargonnya gimana Kak? Patron Klien. Gimana kalau kami mengerti ini patron dan ini klien, itu menandakan kalau ini 5 patron. Karena patron kan memiliki kekuasaan mulai dari ekonomi, akses atau jaringan dan sebagainya. Kalau patron itu kan kayak gini kan, jadi kayak orang itu kayak punya kebebasan. Mereka itu kayak punya akses lah, punya kuasa gitu. Sementara kalau klien ya dia ngikut atasannya. betul, bagian kecilnya. Anggap aja simpelnya kalau patron yang lebih berkuasa dan yang Klien klien yang dia kecilnya. yang diperintah atau yang bawahannya. Yang kecilnya. Oke, terima kasih, semoga mendapat wawasan. Bye bye.